Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Wulan Putri Awaliyah, dan rekan saya Habibi Maulana, serta Aulia Najla Kalisah, yang akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan. Saya Wulan Putri Awaliyah dengan NIM akhir 0054 akan menjelaskan. Sistem pemerintahan adalah sebuah mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, atau dapat diartikan juga sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara atau 3 poros kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lainnya. Terdapat 5 jenis-jenis sistem pemerintahan di dunia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kedua, sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan semi-presidensial. Yang keenam, ada sistem pemerintahan demokrasi. Dan yang mungkin jarang didengar yaitu sistem pemerintahan referendum. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aulia Najla Kalisah dari NIM belakang 004. Di sini akan dijelaskan tentang sistem presidensial dan juga sistem parlementer. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongres yang merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan juga terpisah dari kekuasaan legislatif. Nah, berarti di sini presiden yang dipilih itu sama rakyat. Terus presiden juga secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga dalam jabatannya ini bisa mengangkat jabatan-jabatan pemerintah yang terkait. Terus berarti di sistem ini presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena contohnya kayak karena rendahnya dukungan politik kayak gitu. Kedudukan presiden ini tidak bisa dijatuhkan kayak gitu aja. Tapi jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, menghina negara, dan juga terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden ini bisa dijatuhkan dan presiden bisa diberhentikan, dan yang menggantikan nantinya adalah wakil presiden kayak gitu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri sistemnya. Yang pertama, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Yang ketiga, kekuasaan presiden eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka. Nah, selanjutnya presiden ini memiliki hak prerogatif atau hak istimewa yang bisa mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen maupun non-departemen. Terus selanjutnya, menteri-menteri ini cuma bertanggung kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Dan kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan terakhir, kekuasaan eksekutif ini nggak bisa dijatuhkan sama kekuasaan legislatif. Nah, di sistem ini juga ada nih kekurangan dan kelebihannya, yaitu kalau kelebihannya yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, kayak misalnya masa jabatan Presiden Amerika Serikat itu 4 tahun, Filipina itu 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, masa pemilihan umum lebih jelas karena ada jangka waktunya. Yang keempat, penyusunan program kerja kabinet gampang disesuaikan sama jangka waktu masa jabatannya. Dan yang kelima, legislatif itu bukan tempat pengkaderan untuk jabatan eksekutif, melainkan karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, selanjutnya ada kekurangan sistem presidensial di sini. Yang pertama, adanya kekuasaan mutlak karena kekuasaan eksekutif ini di luar pengawasan langsung dari legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lama. Yang keempat, pembuatan keputusan atau kebijakan publik kan umumnya merupakan
hasil dari tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah sistem parlementer. Sistem parlementer di sini digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif. Sistem ini memiliki hak dan kewenangan dalam mengawasi kebijakan dan program kerja yang dilaksanain sama si lembaga eksekutif. Berarti sistem parlementer ini yang lebih besar kekuasaannya daripada eksekutif. Di sistem ini, menteri kabinet itu bertanggung jawab sama parlemen, eksekutif juga bertanggung jawab sama legislatif, dan juga bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya, lembaga parlemen juga bisa menjatuhkan pemerintahan tersebut atau eksekutif lewat pernyataan mosi tidak percaya. Tapi karena Perdana Menteri ini memiliki kedudukan yang kuat dan berasal dari mayoritas parlemen, maka Perdana Menteri ini sulit dijatuhkan, kayak gitu. Sistem parlementer ini mempunyai kriteria adanya hubungan antara legislatif dengan eksekutif, yang dimana satu dengan yang lain ini dapat saling mempengaruhi. Pengertian mempengaruhinya itu maksudnya itu kayak karena ada salah satu pihak yang punya kemampuan kekuasaan atau power capacity untuk menjatuhkan pihak lain dari jabatannya, kayak gitu. Nah, di sistem ini juga memiliki ciri-cirinya, yaitu jabatan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Berarti jelas perbedaannya dengan presidensial. Kalau presidensial menjabat dua-duanya, kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan kalau yang parlemen ini cuma menjabat satu doang, kepala negara. Kalau untuk kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Terus yang kedua, yang memiliki hak prerogatif atau hak istimewa adalah Perdana Menteri. Yang ketiga, lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Yang keempat, anggota menteri memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Yang kelima, lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menurunkan lembaga eksekutif. Oke, saya Wulan dengan NIM belakang 0054 akan melanjutkan. Sistem pemerintahan semi-presidensial, atau bisa disebut juga dual eksekutif, atau eksekutif ganda. Sistem pemerintahan ini disebut penggabungan. Kenapa disebut sistem pemerintahan penggabungan? Karena sistem pemerintahan ini menggabungkan antara dua kelebihan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, presiden diangkat melalui demokrasi rakyat atau pemilihan umum dan juga dipilih melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden juga memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat menteri dari pihak non-departemen maupun departemen. Yang ketiga, presiden memegang kekuasaan terkuat di negara. Jadi, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif. Yang keempat, presiden sebagai kepala negara memiliki masa jabatan maksimal 2 periode. Sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memiliki masa jabatan tidak ditentukan. Yang kelima, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang keenam, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab penuh kepada kekuasaan legislatif. Jadi, presiden itu bertanggung jawab kepada kekuasaan seperti DPR. Selain itu, dalam pemerintahan parlementer ini, kepala negara bersifat populer, sedangkan Perdana Menteri atau kepala pemerintahan bersifat seremonial. Kelebihan dari sistem semi-presidensial yang pertama, pemerintahan berjalan lebih stabil. Kenapa? Karena pusat kekuasaan tersebar dengan adanya pembagian kekuasaan dan tidak mudah terjadi perubahan secara tiba-tiba. Yang kedua, presiden dan menteri tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatan, sehingga para presiden dan menteri bisa fokus dalam menjalankan program kerjanya. Nah, kekurangan dari sistem semi-presidensial ini yang pertama, suara rakyat. Suara rakyat itu kurang berpengaruh terhadap pemegang kekuasaan. Jadi, kurang didengarlah oleh pemerintah. Yang kedua,
sulit mengetahui penyelewengan kekuasaan, dikarenakan transparansi di sistem semi-presidensial ini kurang. Yang ketiga, pemerintahan dapat dipengaruhi oleh partai politik, apalagi jika pemegang kekuasaan diusung oleh partai tertentu. Indonesia sendiri sekarang tidak menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Nah, kenapa sih Indonesia ini tidak menganut sistem semi-presidensial lagi? Sebenarnya Indonesia ini udah pernah mempraktikkan 3 sistem politik dan pemerintahannya. Yang pertama yaitu parlementer, yang kedua presidensial, yang ketiga semi-presidensial. Pada masa demokrasi liberal atau pasca kemerdekaan, sistem yang digunakan itu presidensial, tetapi dirubah oleh Muhammad Hatta melalui Maklumat 10. Sehingga sistem yang digunakan menjadi parlementer. Akan tetapi ekspektasi dari Presiden Soekarno itu dengan adanya parlemen tidak memiliki imbas yang signifikan gitu. Karena parlemen itu seharusnya mampu mengimbangi kinerja eksekutif, yaitu kinerja dari presiden, sebagai check and balance untuk menghadapi berbagai masalah seperti masalah dalam pengelolaan negara tidak efektif. Artinya, parlemen itu hanya berfungsi sebagai pemelihara eksistensi kekuasaan eksekutif dibandingkan dia berusaha untuk memperbaiki dan memajukan kinerja serta posisinya sebagai lembaga perwakilan rakyat kan. Kemudian, sumbangsi parlemen terhadap rakyat dalam memulihkan traumatik dan memperbaiki taraf kehidupan juga realistis. Maksudnya belum realistis. Dengan maksud lain, ini nih hasil pemilu demokratis di tahun 1955 tidak didampingi oleh kemampuan parlemen untuk mendorong kemajuan Indonesia. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan lagi dekret presiden di tahun 1959 untuk membubarkan parlemen sekaligus membangun sistem presidensial yang utuh. Meskipun parlemen dibentuk kembali, tetapi kekuasaannya sudah didistorsikan sedemikian rupa menjadi terbatas. Lalu, penerapan sistem presidensial penuh dimanfaatkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto dalam demokrasi Pancasila dengan membatasi sekaligus memisahkan parlemen dengan kekuasaan presiden atau kekuasaan eksekutif. Maksudnya, parlemen itu posisinya jadi tidak adakan. Kekuasaan parlemen cuman simbolik aja lah, tetapi kinerjanya hanya sebagai pengabsah program atau rencana tindakan kekuasaan presiden. Karena masalah itu, penerapan sistem presidensial pada akhirnya keluar dari eksistensinya. Karena sistem presidensial seharusnya dapat memposisikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif secara imbang, nggak tinggi sebelah gitu. Dengan kata lain juga, penerapan sistem yang dimaksudkan dengan dapat dikategorikan sebagai semi-presidensial, bukan presidensial secara utuh. Kemudian, pasca rezim semi-presidensial dilengsarkan. Jadi, sistem semi-presidensial ini ditiadakan lagi di tahun 1998, yang mana Presiden Soeharto ini digantikan oleh Presiden B.J. Habibie yang mengambil sebuah tindakan cepat dengan menguatkan parlemen sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi sebuah ajang balas dendam yang sebelumnya dimarginalkan. Parlemen yang dikuatkan berkorespondensi dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis yang diikuti oleh beragam partai politik dalam arti sebagai wadah multikulturalisme Indonesia, baik dalam suku, ras, agama, keyakinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, juga tidak mengherankan apabila peserta pemilu di tahun 1999 ini jadi banyak gitu, hingga 48 peserta. Nah, kesimpulannya, dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang lebih demokratif, dari mencoba 3 sistem pemerintahan yang berbeda-beda, yaitu parlementer, presidensial, dan
semi presidensial. Tapi hal itu justru pada kenyataannya berkata sebaliknya. Karena sistem politik dan pemerintahan yang diharapkan mampu menaungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia mengalami stagnasi pada permasalahan, mekanisme, dan persoalan-persoalannya yang belum memaksimalkan kemampuannya. Saya Habibie Maulana Al-Fatin akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah demokrasi. Nah, jadi apa sih itu demokrasi? Nah, demokrasi adalah pemahaman bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Nah, pada pemahaman ini tuh berarti rakyat akan menghasilkan aturan yang menguntungkan dan melindungi hak rakyat itu sendiri. Nah, pada sistem ini, konstitusi menjadi peran yang sangat penting karena konstitusi akan menjamin agar kehidupan bernegara dan melindungi rakyat. Di Indonesia, konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah konsep demokrasi modern. Pada sistem penerapan demokrasi terjadi pergantian sistem dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Praktek demokrasi berdasar Undang-Undang Dasar mengalami perkembangan demokrasi dalam 3 masa. Nah, pada masa yang pertama yaitu masa Republik Indonesia I. Pada sistem ini diterapkannya demokrasi parlementer, di mana yang lebih menonjol perannya itu adalah parlemen serta partai-partai pada masa itu. Nah, selanjutnya berkembang menjadi demokrasi terpimpin pada masa Republik Indonesia kedua. Pada demokrasi terpimpin ini, banyak aspek yang telah jauh menyimpang dari demokrasi konstitusional yang merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Selanjutnya berkembang menjadi demokrasi Pancasila, yaitu pada masa Republik Indonesia III. Nah, demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan demokrasi presidensil. Masa ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru, setelah itu mengganti menjadi era reformasi, di mana pada demokrasi ini menonjolkan kebebasan berpolitik dan berpendapat. Nah, terdapat pertanyaan di dalam sistem demokrasi, yaitu kenapa sih sistem demokrasi di Indonesia itu berubah-ubah? Nah, jadi sistem demokrasi yang berubah-ubah ini dikarenakan dinilai kurang memuaskan oleh rakyat. Bahkan sempat terjadinya penyimpangan, sehingga perlu dilakukannya perubahan. Akan tetapi, perubahannya ini itu bukan secara keseluruhan. Perubahannya ini tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya itu adalah materi referendum. Nah, perlu diketahui bahwa negara Swiss merupakan satu-satunya negara yang menggunakan sistem pemerintahan referendum. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang langsung diawasi oleh rakyatnya sendiri terhadap lembaga legislatif. Menurut Budiman Sagala, dia mengatakan terminologi dari sistem ini ialah dengan pemerintah atau lembaga legislatifnya itu meminta persetujuan kepada rakyatnya dengan kebijakan yang akan dibuat atau telah dijalankan oleh badan eksekutif dan legislatif. Nah, jadi referendum adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak kebijakan yang ditempuh oleh parlemen. Nah, di sini terdapat 3 macam referendum. Yang pertama itu adalah referendum obligator. Referendum ini bersifat wajib. Referendum obligator adalah jenis referendum yang membutuhkan suara terbanyak dalam proses pembuatannya. Jadi penerapannya itu lembaga legislatif akan membuat rancangan undang-undang terlebih dahulu, kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk dilakukan pemungutan suara
Jika sebagian besar rakyat menyetujui, maka undang-undang itu akan disahkan. Nah, selanjutnya itu adalah referendum fakultatif. Ini bersifat tidak wajib. Referendum fakultatif adalah ketika lembaga legislatif sudah merancang undang-undang dan tidak ada sanggahan dari rakyat, maka undang-undang tersebut akan dinyatakan tetap dan sah. Jika terdapat suara rakyat yang tidak setuju mengenai undang-undang tersebut, maka lembaga legislatif akan meminta pendapat seluruh rakyat, seperti penerapan sistem referendum obligator. Jadi, inti referendum fakultatif adalah penentuan undang-undang tersebut apakah akan dilanjutkan atau memerlukan perubahan ataupun tidak. Nah, yang terakhir ini ada referendum konsultatif. Referendum konsultatif tuh biasanya menyangkut perihal teknis. Jadi rakyat-rakyat biasanya tidak tahu. Nah, terdapat ciri-ciri referendum. Referendum konsultatif, yaitu yang pertama, tugas pembuat undang-undang di bawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih. Nah, yang kedua, lembaga legislatif adalah representasi atau perwakilan suara rakyat. Nah, yang ketiga, lembaga eksekutif dipilih lembaga legislatif untuk periode 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, yang terakhir ini, kestabilan sistem dipengaruhi kesepahaman eksekutif sebagai pemegang kebijakan politik dengan rakyat. Nah, kan setiap sistem itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, pada sistem ini, kelemahannya itu adalah waktunya atau proses yang dibutuhkan pemerintah terbilang lama, karena setiap produk yang dihasilkan pemerintah harus melibatkan rakyat di dalamnya. Nah, kelebihan dari sistem ini adalah masalah-masalah pemerintahan yang sangat penting dan mendasar, maka rakyat dilibatkan dalam menentukan kebijakan. Kenapa sih referendum tuh tidak dipakai di masa sekarang? Padahal kan referendum tuh sistem yang menjunjung tinggi rakyatnya, suara rakyatnya. Nah, jadi mungkin ada beberapa alasan kenapa referendum tidak digunakan di masa sekarang. Kan sistem yang paling banyak digunakan itu adalah sistem demokrasi liberal. Nah, alasannya kenapa sih lebih banyak sistem demokrasi liberal? Mungkin dinilai lebih mudah dan lebih efisien dalam penerapannya. Kayak kan seperti yang kita tahu, kalau sistem referendum itu kan terbilang cukup terbelit-belit karena pemerintah harus mengajukan kepada rakyat, tapi harus ditinjau kembali oleh rakyat. Apakah rakyat setuju atau tidak, nanti dilempar lagi ke pemerintah. Nah, itu sistem penerapannya kurang efisien. Nah, terus juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang nggak bisa diambil melalui referendum. Banyak keputusan yang rumit dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Baik, begitulah presentasi dari kami mengenai sistem pemerintahan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.